adik-adik yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, amin. Wah, semuanya kabarnya luar biasa dan kakak lihat semuanya sukacita hari ini. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu. Adik-adik pernah pulang kampung tidak? Pernah, Kak? Pernah? Pernah. Iya. Siapa yang tidak punya kampung? Kak. Oh, kamu kasihan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, adik-adik, kakak juga pernah pulang kampung. Nah, kakak mau cerita pengalaman kakak pulang kampung. Siapa yang mau dengar? Saya. Oke. Aku. Nah, adik-adik, kemarin kakak itu pulang kampung. Nah, di kampung itu kakak banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan adik-adik. Salah satunya kakak pergi ke ladang. Nah, ke ladang itu kakak bisa memanen banyak sekali sayur-sayuran seperti buah timun, buah labu, dan kakak juga paling suka tuh adik-adik panen jamur yang biasa tumbuh di batang-batang kayu. Kalian pernah nggak lihat jamur seperti itu? Pernah? Oh, pernah. Seru kan? Nah, benar adik-adik, di ladangnya kakeknya kakak itu ada juga menanam padi adik-adik. Waktu itu kakak itu mau cabut, ada tumbuhan yang hidupnya sama-sama di ladangnya kakeknya kakak. Ternyata setelah kakak pikir-pikir, aduh, nggak usah dicabut deh, nanti padinya juga akan tercabut. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong, lihat pengalaman kakak tadi, kakak baru ingat, ternyata ada loh cerita yang hampir mirip, hampir sama dengan pengalaman kakak pulang kampung. Mau tahu ceritanya? Mau. Kalau mau tahu duduk diam, duduk rapi, dengerin kakak cerita. Nah, adik-adik, dikisahkan ada seorang kakek. Seorang kakek ini, dia itu bekerja sebagai petani gandum adik-adik. Dia itu menanam gandum. Kalian tahu enggak gandum itu seperti apa ya? Nah, Kayak tadi. iya betul, benar. Kamu pintar ya Jela ya. Gandum itu hampir mirip seperti padi adik-adik. Nah, gandum itu juga awalnya itu berasal dari yang namanya benih adik-adik. Nah, kakek ini dia tanam benih-benih yang ada di dia taburlah. Aku akan menaburkan benih-benih ini. Tumbuhlah dengan baik ya benih-benih gandumku. Ternyata kakek ini sangat semangat sekali adik-adik untuk menaburkan benih-benih gandum itu. Kalian mau tahu? Dari kejauhan ternyata ada orang yang tidak suka sama kakek. Dari kejauhan dia lihat, dia intip. Ternyata dia bilang gini, lihat saja kamu kakek tua, akan ku kasih kamu pelajaran. Benar sekali adik-adik. Keesokan malamnya ada orang jahat yang tidak suka sama kakek. Kemudian apa yang dia lakukan adik-adik? Dia bilang gini, sebentar lagi gandum-gandum kamu tidak akan tumbuh dengan baik karena aku harus menaburkan benih-benih lalang yang ada di ladangmu itu. Kamu lihat saja kakek tua, gandum kamu pasti tidak akan berhasil. Wah, adik-adik, kalau kita melakukan hal seperti itu, boleh nggak ya? Tidak. Tidak boleh. Nah, adik-adik, orang jahat ini, dia menaburkan benih lalang. Lalang ini sama seperti gulma adik-adik. Gulma itu adalah hama. Nah, yang bisa menghambat pertumbuhan pada tanaman adik-adik. Wah,
akhirnya setelah itu adik-adik, tidak lama kemudian adik-adik, tumbuhan benih dari gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Ada pekerja kakek itu melihat bahwa di ladangnya kakek itu ada tumbuhan lalang adik-adik. Lalu pekerjanya kakek memberitahu kakek, "Tuan, kami melihat di ladang Tuan tumbuh lalang yang tumbuh di gandum-gandumnya Tuan. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Apakah kami harus mencabutnya?" "Tidak usah dicabut. Biarkan saja mereka tumbuh bersama. Nanti setelah mereka tumbuh bersama kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan." "Baiklah Tuan, kami akan melakukan apa yang Tuan katakan." "Bagus kalau begitu, kamu harus mengerti dan kita akan melihat ketika dia sudah waktunya untuk dipanen." Nah, akhirnya para pekerja itu mendengarkan apa yang dibilang oleh kakek adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang tibalah waktunya gandum-gandum ini siap untuk dipanen dan waktunya sudah tiba adik-adik. Terlihat bahwa perbedaannya itu sangat jelas. Gandum yang siap dipanen itu berwarna kuning adik-adik. Sedangkan lalang itu tetap hijau. Dan kakek pun memerintahkan kepada para pekerjanya untuk mengumpulkan lalang-lalang yang tumbuh. Dia dikumpulkan dan dia diikat. Kemudian kakek juga menyuruh para pekerjanya untuk memanen gandum-gandum yang sudah siap untuk dipanen adik-adik. Nah, para pekerjanya pun melakukan apa yang kakek perintahkan. Nah, setelah itu adik-adik, setelah mereka panen, kakek bilang sama para pekerjanya, sangat mudah untuk membedakan mana gandum dan juga mana lalang. Dan kakek bilang, sekarang lalang-lalang itu harus dikumpulkan dan diikat. Setelah itu dia dibakar adik-adik di dalam perapian dan mereka pun melakukan apa yang kakek perintahkan. Dan lalang-lalang itu pun terbakar. Sedangkan gandum-gandum yang tumbuh dengan baik siap untuk dipanen oleh kakek adik-adik. Nah, adik-adik sangat mudah membedakan mana gandum dan lalang. Ketika ada orang jahat yang ingin menjahati kakek, dia sengaja menabur benih lalang, tetapi kakek punya kepintaran, kakek punya kecerdasan untuk melakukan apa yang harus kakek lakukan. Dan dia melakukan hal yang baik, hal yang benar untuk menghadapi jebakan itu adik-adik. Nah, akhirnya kakek pun bisa memanen gandum-gandum itu dengan baik dan dipanen oleh pekerja-pekerjanya. Sedangkan lalang, dia habis terbakar oleh api di perapian adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar, kita itu harus menjadi anak-anak terang dan percaya bahwa Tuhan itu kita itu mau jadi anak yang baik. Meskipun terkadang kita itu selalu diperhadapkan atau digoda untuk melakukan perbuatan dosa adik-adik. Perbuatan dosa seperti apa? Perbuatan dosa itu yang Tuhan tidak suka,
mencuri, berbohong, menyontek. Ternyata ada juga loh perbuatan dosa yang kelihatannya itu tidak terlihat. Seperti apa dosanya? Seperti iri hati. Siapa yang pernah iri hati? Iya Kak, dia. Oh dia, di sini nggak ada? Oh ada teman kamu, anak-anak rumah ceria tidak boleh iri hati. Atau ada juga dosa yang kelihatannya itu tidak terlihat. Seperti sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar. Timbullah sombong adik-adik, perbuatan sombong. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan tidak suka. Adik-adik harus mau menjadi anak-anak terang, selalu berbuat kebaikan. Nah, dari cerita tadi juga kakek itu ibaratkan sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik. Kakek tua tadi yang menaburkan benih, menanam benih itu sama seperti Tuhan Yesus. Sedangkan lalang itu sama seperti si iblis. Orang jahat juga sama seperti iblis yang mau menggoda kita untuk berbuat kejahatan atau berbuat dosa. Nah, adik-adik, kita mau belajar, kita mau jadi anak terang dan percaya bahwa Tuhan itu bisa menolong kita. Dan kita mau jadi anak yang terus berbuat kebaikan. Kemudian adik-adik, setelah dunia ini berakhir, akan ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam surga, adik-adik. Di dalam surga itu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Tuhan itu tidak mau kita berbuat jahat, adik-adik. Nah, kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih mau masuk surga atau di perapian, sama seperti lalang tadi, dia dibakar dan dia dimusnahkan. Mau tidak? Jadi kalian pilih mana? Nah, kita mau pilih kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, itulah cerita kita hari ini. Bye-bye.